Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bekasi tahun anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 serta Peraturan Bupati Paksel Nomor 72 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pasir tahun anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Pasir Nomor 26 Tahun 2024 tentang penjabaran perubahan anggaran dan pendapatan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pasir tahun anggaran 2024, maka APBD Kota Pasir tahun 2024 sebagai berikut. 1. Total APBD adalah jumlah belanja daerah ditambah jumlah pengeluaran pembiayaan. 2. APBD ditetapkan sebesar 4.436.878.000.000 rupiah. 3. Perubahan APBD sebesar 5.403.188.000.000 rupiah. 4. Kenaikan pada perubahan APBD sebesar 1.256.310.000.000 rupiah, naik 30,3%. Lebih lanjut, secara garis besar akan saya jelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Pasir, baik berupa pengelolaan pendapatan dan belanja maupun hal lainnya. A. Pendapatan. Pendapatan dalam APBD tahun 2024 sebesar 3,34 triliun rupiah lebih setelah perubahan menjadi 4,72 triliun rupiah lebih. Ada kenaikan sebesar 1,38 triliun rupiah lebih atau sekitar 41,24%. Realisasi pendapatan tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. 1. Untuk pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 178,92 miliar rupiah lebih dan setelah perubahan sebesar 300,53 miliar rupiah lebih atau sekitar 67,96%. 2. Pendapatan transfer sebesar 3,16 triliun rupiah lebih setelah perubahan sebesar 4,23 triliun rupiah lebih atau 33,84%. 3. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan perolehan pendapatan sebesar 800 juta rupiah meningkat menjadi 187,76 miliar rupiah lebih atau 23,73%. B. Belanja daerah. Belanja daerah yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah Kota Pasir tahun anggaran 2024 ini dianggarkan 4,13 triliun rupiah lebih dan ada perubahan APBD menjadi 5,38 triliun rupiah lebih atau meningkat sebesar 30,41% dengan rincian sebagai berikut. 1. Belanja operasi pada APBD murni dianggarkan 2,35 triliun rupiah lebih pada perubahan APBD menjadi 2,94 triliun rupiah lebih meningkat 24,78%. 2. Belanja modal pada APBD murni dianggarkan 1,36 triliun rupiah lebih pada perubahan APBD menjadi 1,96 triliun rupiah lebih atau 43,17%. 3. Belanja tidak terduga pada APBD murni dianggarkan 10 miliar rupiah dan tidak ada perubahan pada perubahan APBD 2024. 4. Belanja transfer dianggarkan 39,9
miliar rupiah lebih, realisasi sebesar 474,07 miliar rupiah lebih atau 20,47% dari anggaran yang direncanakan. Saya ingin mengkoreksi ada pendapatan di poin 3 tadi saya salah sebut. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan oleh perolehan pendapatan sebesar 800 juta rupiah meningkat menjadi 187,76 miliar rupiah lebih atau 23.370,73%. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pada tahun 2024 alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, dan 7 urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Pasir sebesar 5.388.188 juta rupiah. Dengan realisasi 4.4.745.903.268 rupiah dengan capaian fisik 95,82% dan keuangan 90,17%. C. Pembiayaan. Pembiayaan daerah ini dibagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang secara rinci saya sampaikan sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan pada APBD murni diproyeksikan 800 miliar rupiah, namun realisasi sampai perubahan APBD hanya sebesar 676,09 miliar rupiah lebih atau 84,51%. 2. Pengeluaran pembiayaan antara APBD murni dengan perubahan nilainya sama, yaitu 15 miliar rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, berbagai prestasi dan juga kekurangan selama tahun 2024 yang telah dituangkan dalam laporan kekurangan pertanggungjawaban ini diharapkan akan menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan-perbaikan ke depan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam laporan ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara semua pihak. Karena prosedur yang dilalui telah sesuai dengan norma yang disepakati dan dijalani bersama, bagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir. Kita telah maksimal bekerja di tahun keempat Pasirmas dan kami tentu sadar masih ada beberapa kekurangan. Ini harus segera diatasi dan dibenahi bersama melalui program-program kerja Pasir tuntas. Karena meskipun secara nominal APBD meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, kita tetap sadar bahwa jika masih ada aspirasi masyarakat maupun persoalan-persoalan yang belum sepenuhnya kita selesaikan, ini bukan karena kita tidak atau kurang memperhatikan aspirasi mereka, tapi semata-mata karena sumber daya yang kurang maksimal yang pengelolaan anggaran yang tersebut. Dan dengan kenyataan bahwa meskipun program Pasirmas secara resmi baru berakhir pada Februari 2025, seiring dengan pelantikan kami sebagai Bupati Pasir bersama saudara Wakil Bupati Pasir Bapak Iwan Ambasari, kita semua sepakat bahwa puncak pelaksanaan untuk menuntaskan Pasirmas terjadi pada tahun 2024. Adapun Januari dan Februari 2025 adalah transisi dari Pasirmas menjadi Pasir tuntas. Oleh karena tidak semua permasalahan tidak dapat diselesaikan secara tuntas, pada tahun 2024 maka melalui mimbar yang terhormat ini dengan ketulusan hati saya minta Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta seluruh pemain masyarakat Pasir kiranya bersedia memberikan penilaian yang objektif terhadap pelaksanaan pemerintahan yang berkelanjutan selama tahun anggaran 2024. Insya Allah penilaian yang faktual
global dan nasional akan memberikan manfaat yang besar bagi keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam rangka upaya kita bersama-sama memberikan yang terbaik mengawali periode setelah pasar emas, yaitu pasar tuntas, memberikan masyarakat pasar yang tangguh, transformatif, adil dan sejahtera. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, demikian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2024 ini saya sampaikan.